berdoa sebelum kita mendengar firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mau coba Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati baik penyampaian maupun penerimaan firman sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tolong hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Engkau lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan juga tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan berikan kami hati yang terbuka. Berikan kesegaran khususnya kalau ada yang lelah ataupun mengantuk. Berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan sehingga semua kami bisa percaya pada kebenaran firman, menggunakannya sesuai kehendak Tuhan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan dan lindungi kami semua. Juga listrik dan semua peralatan yang kepakai Engkau jaga, supaya semua bisa berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap mempelajari tentang seri Yudas Iskariot, dan ini adalah session yang ke-8. Nah, tidak tahu sampai berapa ini selesainya, saudara. Ini panjang dari Iskariotnya sampai 8. Pelajaran hari ini sebetulnya mungkin teoritis ya, tetapi ini penting karena sangat memungkinkan untuk diserang oleh orang-orang yang non-Kristen. Dan memang ayat-ayatnya membingungkan, sehingga kalau kita tidak tahu, tidak pernah mempelajari, akan kacau pada waktu diserang, saudara ya. Jadi kita memang sampai pada pengkhianatan Yudas Iskariot, dan kita masuk dalam poin D. Tidak ada yang tahu tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Bukan cuma pengkhianatannya ya, Kristen KTP-nya pun itu tidak diketahui siapapun. Pengkhianatannya juga tidak diketahui siapapun kecuali oleh Yesusnya sendiri. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Pertama saudara, kata-kata Yesus tentang Yudas Iskariot menunjukkan bahwa dia tahu siapa Yudas Iskariot sebenarnya. Ya, ini sudah pernah kita pelajari pada kali yang lalu, tetapi kita pelajari saat ini dalam kasus atau arah yang agak berbeda. Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Dia sudah tahu, dan dia mengatakan satu adalah iblis. Dan Yohanes memberikan keterangan saat dia ada di sini dia tidak tahu, tapi saat dia nulis dia sudah tahu kan. Jadi ini yang dimaksudkan adalah Yudas, itu jelas penjelasan pada saat dia sudah tahu. Tapi pada saat Yesus mengucapkan ini, dia tidak tahu siapa ini salah satu yang iblis ini, dia tidak tahu. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Pertama, poin A ya. Ini merupakan peringatan untuk para murid tentang kekristen KTP-an dan bahkan tentang pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Mengapa saudara para murid itu perlu diperingati? Kita lihat kata-kata dari Calvin yang berkata demikian. Yesus menjawab mereka. Kristus menjawab kepada semua. Kristus sekarang mempersiapkan dan membentengi 11 rasul terhadap suatu batu sandungan yang sudah dekat, merupakan suatu alat iblis yang kuat untuk menggoncangkan iman mereka. Pada waktu mereka dikurangi menjadi suatu jumlah yang begitu kecil. Tadi banyak menjadi kecil itu sudah serangan ya. Tetapi kejatuhan Yudas bisa mengambil semua keberanian mereka. Mereka bisa ambruk, hancur, lebur itu ya. Karena pada waktu Kristus telah memilih jumlah yang keramat itu, siapa yang akan pernah memikirkan bahwa ada bagian apapun dari seluruh jumlah itu bisa disobek? Nasihat atau peringatan Kristus bisa ditafsirkan demikian. Hanya kamu 12 orang yang tinggal dari kelompok yang besar itu. Jika imanmu tidak digoncangkan oleh ketidakpercayaan dari banyak orang yang murtad itu, bersiaplah untuk suatu perjuangan yang baru. Karena kelompok ini sekalipun kecil akan dikurangi oleh satu orang. Ini kan konteksnya Yohanes pasal 6 ini kan Yesus beri makan 5.000 orang ya.
Dan pada akhir, pergi semua sampai sisa ya cuma 12 orang, yang mungkin tambah 1-2 perempuan dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk membuat mereka itu down, ya, sedih, putus asa, kecewa dan sebagainya. Kok banyak? Tahu amblas. Bayangkan saja kalau kita punya gereja yang jumlahnya 1000 orang jemaatnya, tahu-tahu sisa cuma 15 orang begitu ya, semua minggat semua. Bagaimana rasanya? Tapi Yesus tetap memberikan peringatan. Dari yang tersisa 12 ini, satu adalah iblis akan dikurangi. Hilangnya yang mayoritas itu sudah membuat mereka down. Pada waktu satu itu ketahuan mengkhianat, maka itu akan bisa menghancurkan mereka kalau tidak diperingatkan lebih dulu. Jadi Yesus memperingatkan supaya mereka tahu pada waktu itu terjadi, semua bukan terjadi kebetulan atau secara tak terduga oleh Yesus. Tidak. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Semua sudah dinubuatkan. Yesus sudah tahu semua memang harus terjadi. Dengan demikian pada waktu itu terjadi, mereka bisa bertahan. Nah, ini peringatan untuk mereka semua. Poin B, Yohanes 6 ayat 71 dimaksudkan berkenaan dengan Yudas Iskariot, dan secara implisit merupakan peringatan baginya, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dikatakan iblis itu yang lain, memang mereka enggak percaya diri sendiri. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Mereka pikir aku apa bukan, aku apa bukan. Tapi Yudasnya, saya yakin Yudasnya, ya memang dia ikut ngomong juga bukan aku, tapi dia pasti tahu. Dia pasti bukan cuma ragu-ragu, dia yakin dia yang dimaksud. Jadi saudara, waktu Yesus mengatakan salah satu dari kamu adalah iblis, itu jelas peringatan yang sangat keras untuk dia. Tetapi dia tidak mempedulikannya. Saudara, Calvin lagi-lagi mengomentari seperti demikian. Ia berbicara tentang Yudas. Sekalipun Yudas mempunyai hati nurani yang buruk, tetap kita tidak membaca bahwa ia tergerak sama sekali. Maksudnya hati nurani yang buruk tuh, digempur oleh peringatan itu gak enak, gimana rasanya. Tapi saudara, dia tetap tidak tergerak sama sekali. Dia keraskan hatinya, tidak mau peduli teguran dari Yesus atau nasihat dari Yesus, dia tidak peduli. Saya lanjutkan kata-kata Calvin. Orang-orang munafik begitu bodoh sehingga mereka tidak merasa rasa sakit mereka, dan di depan orang-orang mereka mempunyai kekurangan ajaran yang begitu keras atau yang begitu dikeraskan sehingga mereka tidak segan-segan untuk mengajukan diri mereka sendiri menjadi orang yang terbaik. Ya saudara, orang bisa ya memang seperti itu, begitu munafik, begitu kurang ajar dan tak peduli peringatan bahkan dari Yesus. Kalau itu peringatan dari sama Rasul atau apa, ini peringatan dari Yesus sendiri, tidak peduli. Dia pasti merasa, tapi dia tetap keraskan secara luar biasa. Sekarang poin sini, Yesus menyebut Yudas Iskariot sebagai iblis. Dan saya berikan lagi komentar Calvin tentang Yohanes 6 ayat 70 ini, di mana dia berkata demikian. Dan satu dari kamu adalah iblis atau setan. Tak diragukan, dia memaksudkan dengan sebutan ini untuk mengangkat Yudas pada kejijikan yang tertinggi. Karena mereka salah yang mengurangi atau meringankan kejahatan yang hebat yang terkandung dalam sebutan ini. Dan memang kita tidak bisa secara cukup menyatakan sebagai jahat mereka yang mempermalukan suatu jabatan yang begitu keramat atau kudus. Rasul bisa jadi pengkhianat, itu yang dimaksudkan ya. Pengajar-pengajar atau guru-guru yang dengan setia melaksanakan kewajiban mereka disebut malaikat-malaikat. Mereka harus mencari hukum Taurat di mulutnya karena ia adalah malaikat dari Tuhan semesta alam. Maleakhi 2:7. Karena itu secara benar ia dianggap sebagai setan atau iblis yang setelah diterima pada suatu tingkat tinggi yang begitu terhormat dirusak melalui pengkhianatan dan kejahatannya. Saudara, Maleakhi 2 ayat 7 ini kalau dalam terjemahan kita berbunyi demikian ya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Kata utusan dalam King James, RSV, NIV, NASB, ESV, New King James, semua menerjemahkan sama, messenger atau utusan. Tapi dalam bahasa Ibrani, saudara, kata Ibrani yang dipakai adalah malah. Dan kata malah memang bisa diartikan messenger atau utusan.
tetapi bisa juga diartikan angel atau malaikat. Nah, dan malaikat kan memang utusannya Tuhan. Jadi poinnya seperti itu ya. Nah, Calvin kelihatannya memilih yang kedua. Jadi kalau imam mengajarkan firman Tuhan, dia disebut malaikat. Maka Yudas ini yang jadi pengkhianat. Cocok kalau disebut pakai setan atau iblis. Itu perbandingan yang digunakan oleh Calvin. Sekarang sudah kita masuk pada poin yang kedua. Yesus bahkan juga mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Tetapi saudara, Yesus secara sangat-sangat sengaja merahasiakan pengetahuannya tentang pengkhianatan Yudas Iskariot untuk melindungi dia. Di satu sisi untuk melindungi, di satu sisi yang lain saudara, kalau Yudas Iskariot terbuka dia pengkhianat, semua akan ngamuk. Ini murid yang lain bunuh dia. Yesusnya tidak dikhianati, tidak ada penebusan saudara. Jadi ada dua sisi sebetulnya, yang melindungi tapi juga melindungi rencana Allah juga. Ini tidak boleh sampai dibubarkan rencana Allah. Tidak boleh sampai Yudas Iskariot ketahuan lalu dibunuh, lalu tidak ada yang mengkhianat. Tidak bisa. Dia tahu ini bakal mengkhianat, tidak diragukan lagi, tapi dia menyembunyikan. Dia cuma memberikan kata-kata, ada dari kamu yang mengkhianat. Yang mana? Dia tidak mau kasih tahu. Jadi mari kita lihat Yohanes 13 ayat 18 dan 19. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, ada nubuatnya, mesti tergenapi ya. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Tidak sengaja menubuatkan. Nanti pada waktu terjadi mereka, oh Yesusnya sudah ngomong ya. Saya perhatikan dalam ayat ini, Yesus memang mengatakan akan ada yang mengkhianati dari kelompok 12 itu. Tapi siapa orang itu? Dia tidak mau memberitahu. Sudah saya berikan The Bible Exposition Commentary. Dalam komentarnya tentang ayat ini berkata demikian. Hal yang luar biasa adalah bahwa orang-orang lain di meja dengan Yesus tidak tahu bahwa Yudas adalah seorang yang tidak percaya dan seorang pengkhianat. Sampai pada saat pengkhianatannya, Yudas dilindungi oleh sang juru selamat yang ia khianati. Seandainya Yesus menyatakan secara terbuka apa yang ia ketahui tentang Yudas, adalah sangat memungkinkan bahwa orang-orang itu akan menyerang dia. Ingat apa yang Petrus lakukan kepada Malchus pada waktu tentara-tentara datang untuk membawa Yesus. Petrus keluarkan pedangnya, buacok, cuma dia nelayan pakai pedang nggak biasa saudara, yang kena cuma kupingnya. Tapi saudara, kalau 11 orang menyerang Yudas, ya Yudasnya mati saudara. Jelas Yesus tidak mau itu terjadi. Dia cuma mengatakan ada yang mengkhianat. Siapa? Dia tidak memberitahukan. Sampai akhir mereka tidak tahu. Tapi saudara, sekarang ini poinnya yang perlu kita persoalkan ya. Semua tidak tahu sampai akhir. Bukankah, ini poin ketiga ya, bukankah Yesus memberitahu para murid siapa orang yang akan mengkhianati dia? Kok bisa mereka tidak tahu? Bagaimana mungkin para murid masih tidak tahu kalau Yudas Iskariot yang dimaksudkan Yesus? Ada dua teks Alkitab yang kelihatannya menunjukkan bahwa Yesus memberitahu para murid yang lain siapa yang akan mengkhianatinya. Dengan adanya dua teks ini, kok bisa para murid tetap tidak tahu kalau itu Yudas bagaimana? Mari kita baca dua teks itu dulu ya, baru nanti kita akan belajar ya. Matius 26 ayat 21 sampai dengan 25. Yang di sini ada dua petunjuk sebetulnya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Jadi mereka itu ragu-ragu sama aku, bukan aku kan? Kan itu yang maksudnya mereka mengatakan demikian. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ini memberikan petunjuk kalau orang itu Yudas atau tidak. Nanti kita belajar itu. Lalu ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah sekarang coba lihat ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab,
katanya, bukan aku ya Rabi. Hal yang aneh, semua bilang Tuhan, kok dia bilang Rabi ya? Yang lain bilang bukan aku ya Tuhan. Dia bilang bukan aku ya Rabi. Apakah dia tidak mau panggil Yesus Tuhan? Tapi dia tidak sebodoh itu sebetulnya. Tapi mengapa mengatakan seperti ini? Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Kata-kata itu artinya iya. Nanti kita akan lihat. Nah, dan ini waktu Yudas tanya, bukan aku ya Rabi? Ya. Loh, kan dikasih tahu. Kan murid-murid yang lain dengar. Kok tetap tidak tahu sampai akhir bahwa Yudas pengkhianat bagaimana? Mari kita lihat teks yang kedua. Yohanes 13 ayat 21. Maaf, sampai 26, bukan sampai 30 ini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang pada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, ini Rasul Yohanes ya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya, Yohanes di kanannya Yesus, ini Yesusnya ya. Kepada murid itu, Simon Petrus kita agak jauh memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata kepadanya, dia dekat ya, Tuhan siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Ini petunjuk kan? Nah, Rasul Yohanes tahu, ngerti atau tidak? Ya, ini sesuatu yang bukan Rasul Yohanes toh. Semua mestinya akan ngerti. Siapa yang tak kasih roti? Terus dia celupkan kasih roti. Kok tetap tidak tahu di mana? Kenapa yang tetap tidak tahu? Nah, jadi saudara, ada dua teks ya. Sekarang ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama-tama poin A ya. Pertama-tama kita akan membahas apakah dua teks kitab suci ini bertentangan satu sama lain. Dalam sebuah buku yang menyerang kekristenan habis-habisan, berjudul What Did Jesus Really Say? Halaman 201-202. Penulisnya seorang Islam bernama saya nggak tahu bacanya gimana, Misal Ibn Abdullah ya, menuliskan kedua teks kitab suci ini secara berdampingan dan menyebutnya sebagai salah satu dari banyak bagian yang kontradiksi dalam Alkitab. Tapi saudara, serangan ini dengan gampang bisa dibereskan sebetulnya. Kedua teks yang tadi kita baca itu sama sekali tidak bertentangan, karena Matius 26 ayat 23 dan Yohanes 13 ayat 26 ini merupakan dua peristiwa yang berbeda, dekat, tapi timingnya beda ya. Kita lihat, baca lagi ya, Matius 26 ayat 22-23. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Sekarang Yohanes 13 ayat 25-26. Murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya pada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudara, Matius 26 ayat 23 itu diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan murid-murid dalam Matius 26 ayat 22. Bukan aku ya Tuhan. Setelah ada jawaban Yesus dalam Matius 26 ayat 23, mereka masih belum mengerti, sehingga Petrus menyuruh Yohanes tanya lagi. Dan Yohanes selalu tanya, Tuhan siapakah itu? Dalam Yohanes 13 ayat 25. Dan setelah itu baru terjadi Yohanes 13 ayat 26 yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan Yesus, pertanyaan Yohanes dalam Yohanes 13 ayat 25. Jadi dua ini beda saudara. Yang Matius itu terjadi dulu, baru yang Yohanes terjadi ya. Bukan dua hal yang kontradiksi. Kalau mereka nyerangnya, murid-murid itu tanya opo. Yohanes bilang tanya Tuhan siapakah itu? Yang sana bukan aku ya Tuhan. Ini kontradiksi. Bukan kontradiksi, ini dua peristiwa kok. Bukan aku ya Tuhan itu terjadi dulu. Dia sudah jawab itu dalam Matius. Lalu mereka masih tidak ngerti. Petrus kasih isyarat pada Yohanes, tanya lagi. Itu yang diceritakan oleh Yohanes pasal 13 ini ya. Jadi ini bukan kontradiksi. Ini dua peristiwa
yang sekalipun dekat, tapi tetap timingnya berbeda. Sekarang poin B. Sekalipun ada dua teks yang kelihatannya menunjukkan bahwa Yesus memberitahu para murid siapa yang akan mengkhianatinya, tetapi Yohanes tetap mengatakan ini. Perhatikan ayat ini setelah yang tadi ya. Ayat ini berkata apa? Yohanes 13 ayat 28-29. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan untuk mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Sekarang saudara, mari kita mempelajari kedua teks tadi. Ya, ini poin C. Kalau Matius 26 ayat 23 dan Yohanes 13 ayat 26 merupakan dua peristiwa yang berbeda, dan Matius 26 ayat 23 terjadi lebih dulu, lalu mengapa murid-murid masih tidak tahu siapa si pengkhianat itu? Mengapa dalam Yohanes 13 ayat 24 Petrus masih menyuruh Yohanes untuk bertanya siapa pengkhianatnya? Untuk itu saudara, perhatikan penjelasan dari Matius 26 ayat 23 dan ayat paralelnya, yaitu Markus 14 ayat 20 yang akan saya jelaskan di bawah ini. Saya bacakan sekali lagi ya. Matius 26 ayat 23. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah sekarang itu ayat dalam Matius. Nah ayat paralelnya dalam Markus, yaitu Markus 14 ayat 20. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dialah dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Markus ini ada kata satu pinggan. Ya. Sekarang mari kita pelajari kata-kata Yesus dalam ayat-ayat ini saudara. Pertama, mereka semua makan menggunakan beberapa pinggan. Kita sudah mungkin pernah bahas ya, itu mejanya itu rendah dan berbentuk kayak letter U ya. Lalu mereka duduk begini. Kalau cuma satu pinggan digunakan untuk 12 murid tambah Yesus saja 13 orang, itulah gak lucu lah, gak saudara. Mana bisa, tidak mungkin saudara mejanya letter U panjang. Kalau kita pesta makan itu kan mejanya bundar, bisa diputar ke apa. Tapi ini letter U, tidak memungkinkan teman-teman demikian saudara. Kecuali letter U-nya ada papan berjalan. Tapi itu tidak mesti zaman itu saudara ya. Tidak ada seperti itu. Nah, mereka makan menggunakan beberapa pinggan. Ingat jumlah mereka 13, jadi sangat masuk akal. Dan, jadi ini teori pertama ya, beberapa pinggan. Tapi Yesus dan Yudas makan dengan menggunakan satu pinggan. Kalau Yohanes ada di kanannya Yesus, Yudas ada di kirinya ya. Jadi satu pinggan. Dan itu yang dituliskan oleh Markus. Nah pandangan ini didasarkan atas Markus 14 ayat 20 yang berkata, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Jadi pinggannya banyak, tapi orang 13. Yesus dan Yudas satu pinggan. Kalau pandangan ini benar, berarti kata-kata Yesus itu memberikan petunjuk yang jelas kepada para murid. Yudas telah pengkhianatnya. Dia hanya menyelupkan dalam satu pinggan, nggak ada lain, cuma ini kok. Ya semua akan tahu Yudas. Keberatannya saudara, kelihatan bahwa mereka tetap tidak tahu. Jadi tidak mungkin diartikan seperti ini. Keberatan yang lain saudara, kata satu itu sangat diragukan keasliannya, karena tidak didukung oleh manuskrip-manuskrip yang kuno. Jadi asli kan sudah tidak ada. Manuskripnya banyak, ribuan ya, 5.800 kalau tidak salah. Manuskrip yang kuno tidak punya kata satu ini. Sehingga kalau sudah melihat terjemahan kitab suci bahasa Inggris, King James, RSV, NIV, ESV, semua kata satu itu tidak ada. Saya berikan di sini, tidak usah saya bacakan. Satu pinggan loh ya. Kalau one of the 12 itu lainnya. Tapi kalau satu pinggan, tidak ada, blast. Semua tidak punya kata satu pinggan itu. Pinggan toh, tapi tidak ada kata satu. Ya. Jadi Indonesia saja entah dari mana dia pakai manuskrip yang berbeda yang menggunakan kata satu, dan itu bisa dipastikan sebagai sesuatu yang salah. Jadi ini pandangan pertama dan jawabannya. Pandangan kedua, pada saat itu Yudas bersama-sama dengan Yesus pada detik itu sedang, perhatikan, sedang
mencelupkan tangannya ke dalam pinggang. Penafsiran didasarkan atas Matius 26 ayat 23 versi King James yang berbunyi, "He that dippeth his hand with me." Dippeth ini present tense dalam bahasa Inggris kuno ya. Kalau Inggris sekarang kan dips ya, tapi yang dulu dippeth pakai ETH ya. "He that dippeth his hand with me." Perhatikan bahwa King James menerjemahkan kata mencelupkan ke dalam present tense. Nah, kalau ini benar, maka itu berarti bahwa Yesus sebetulnya memberikan petunjuk pada murid-murid yang lain bahwa Yudas adalah pengkhianatnya. Mereka tanya siapa? Dialah yang mencelupkan. Sedang. Nah, pada satu Yudas mencelup, Yesus mencelup. Belum, berarti ya sudah jelas, sudah satu ini ya. Nah, saudara, ini keberatan lagi. Kok mereka tetap tidak tahu, goblok banget, tidak masuk akal, saudara. Pasti bukan ini penjelasannya. Di samping, saudara, keberatan yang lain, kata yang diterjemahkan oleh King James, "He that dippeth," dia yang mencelupkan, dalam bahasa Yunani ada dalam bentuk aorist participle. Saudara, participle itu ada dalam, kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja plus ing ya, going, walking, saying, preaching, itu participle. Aorist suatu tense ya, dalam bahasa Yunani itu sebenarnya sama dengan past tense di dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah participle, tetapi ada di dalam bentuk lampau. Karena itu, saudara, versi-versi lain dari Alkitab bahasa Inggris tidak seperti King James lalu menerjemahkan dalam present tense, tapi mereka memilih atau menerjemahkan dalam bentuk perfect tense, atau mereka memilih dalam past tense. Coba kita lihat ya, NIV, the one who has dipped, D-E-D-I-P-P-E-D, his hand, orang yang telah mencelupkan tangannya. NIV, he who did, lagi-lagi pakai ed, his hand, ia yang tadi mencelupkan tangannya. Saudara, RSV, NIV, NASB, ASB, bahkan New King James yang biasa selalu sama dengan King James, semua menerjemahkan atau dalam past tense atau dalam perfect tense, yaitu did pakai ed atau has did. Saudara, ini jelas menunjukkan Yesus tidak memaksudkan orang yang pada satu sedang barengan dia. Yesus celup, orangnya juga sedang celup. Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud, ya orang pasti tahu semua itu Yudas. Ya. Dari tadi, ini bentuk lampau. Lah dari tadi yang nyelup ada berapa? Ya semua. Semua nyelup. Jadi apakah dia jawab? Dia tidak jawab. Pokoknya salah satu dari yang sedang makan, yang dari tadi nyelup, ya dari tadi semua nyelup. Ini dia tidak menunjukkan siapa-siapa. Jadi dengan kata lain, Yesus memang tidak memberitahu siapa orang tersebut. Tanya, dia berikan jawaban yang tetap kabur. Pokoknya salah satu yang sedang makan. Nah, ini komentar dari Lenski, saudara, tentang Matius 26 ayat 23. Baik ho emphasis dalam cerita Matius dan ho empatomenos dalam cerita Markus, yang satu aorist participle, yang lain suatu present participle, adalah tanpa waktu atau tidak berhubungan dengan waktu. Nah, saudara, ini sesuatu yang memusingkan bagi saya. Kalau saya tadi katakan Matius menggunakan aorist participle, ternyata Markus dalam ayat paralelnya menggunakan present participle. Nah, ini memusingkan, saudara. Kenapa satu bisa aorist participle dan satu bisa present participle? Yang satu mengatakan lampau, yang satu mengatakan sekarang. Ini mau jadi apa? Tapi ternyata participle itu dalam bahasa Yunani sangat-sangat ruwet, luar biasa ruwetnya. Bahasa Yunani adalah salah satu bahasa yang sangat senang dan sangat banyak menggunakan participle, dan ruwetnya bukan main gramatikanya. Dan penggunaan participle seperti dikatakan oleh Lenski di tempat ini adalah tanpa waktu, tidak berhubungan dengan waktu.
Jadi participle itu mau bentuk future atau bentuk present atau bentuk lampau, itu tidak menentukan waktu tindakan itu terjadi. Kita baca lagi kata-kata Lenski dalam tafsirnya tentang Markus 14 ayat 20. Ini ayat paralelnya ya. Kita tidak boleh menganggap pencelupan ke dalam pinggan sebagai suatu tanda identifikasi, seakan-akan pada saat itu Yesus dan Yudas dan Yesus keduanya sedang mencelupkan potongan roti ke dalam pinggan. Karena baik aorist tense-nya Matius ho empapsas dan present tense-nya Markus ho empaptomenos merupakan tense yang tanpa waktu atau tidak berhubungan dengan waktu. Ini dulunya saya nggak ngerti sampai saya mempelajari pada saat persiapan ini. Oh, participle dalam Yunani ini lain daripada lain, saudara. Nggak bisa diperlakukan seperti dalam bahasa Inggris. Maka pada waktu Matius menggunakan aorist participle dan Markus menggunakan present participle, nggak peduli satu aorist satu present, nggak peduli satu lampau satu present, tense-nya nggak pegang peranan. Apa yang pegang peranan? Mari kita lihat. Dana Enmante ini dua orang yang menulis sebuah buku tentang pelajaran bahasa Yunani, A Manual Grammar of the Greek New Testament. Mereka mengatakan demikian, sekalipun tense dari participle tidak pernah menyampaikan suatu pernyataan yang bebas tentang waktu, tetapi hubungannya dengan konteksnya biasanya melibatkan suatu penunjukan tentang waktu. Artinya hubungan waktu dari participle tidaklah termasuk atau merupakan milik dari tense-nya, tetapi termasuk atau merupakan milik dari arti dari konteksnya. Waktu dengan participle adalah semata-mata relatif. Ini dia kutip dari bukunya A.T. Robertson, ringkasan halaman 197. Saudara, mungkin kata-kata ini agak rumit ya, tapi inti dari yang Dana nanti dikatakan di sini adalah bagi suatu participle dalam bahasa Yunani, tense-nya apakah present, aorist atau future itu tidak menentukan waktu. Konteksnya yang menentukan waktunya. Karena itu tidak terlalu masalah Matius mau pakai aorist, si Markus mau pakai present, karena konteksnya sama. Konteks yang menentukan waktu, bukan apakah ini aorist, apakah present, peduli amat. Ya, itu tidak menentukan waktunya, tapi konteks menentukan waktunya. Nah, dalam ayat paralel dari Matius 26 ayat 23 ini, yaitu Markus 14 ayat 30 ayat 20, kata-kata yang diterjemahkan dia yang mencelupkan dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk present participle. Tadi Matius menggunakan aorist participle, Markus present participle. Nah, sekarang yang membuat saya bingung sampai sekarang adalah Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan Markus 14 ayat 20 dalam bentuk seperti ini. King James, that dipped with me in the dish. King James tidak membedakan ini dengan yang dalam Matius tadi, dipped, ETH, ya, bentuk present, ya. Arti ini salah total bagi saya. One who is dipping bread into the dish with me. Is dipping dari sedang mencelup. Kalau itu pasti ketemuan Yudasnya yang mana, ya. Jadi terjemahannya aras ini saya sama sekali tidak bisa terima. NIV, one who dips bread into the bowl with me. NIV, one who dips with me in the bowl. Jadi saudara, mereka menggunakan present tense. Nah, yang membuat saya bingung, katanya aorist atau present atau future gak ambil pusing, waktunya ditentukan oleh konteks. Tapi kenapa Alkitab bahasa Inggris membedakan terjemahannya? Kalau yang Matius tadi kan mayoritas menerjemahkan atau dalam perfect tense atau dalam bentuk lampau. Mengapa yang di sini semua menerjemahkan di dalam present tense? Hanya King James yang sama terjemahan yang tadi dengan yang sekarang. Saya di sini lihat, wah, King James-nya ini paling hebat kelihatannya dari yang lain karena dia tidak membedakan. Berarti dia cocok dengan hukum gramatika Yunani tentang participle. Ditentukan oleh konteks. Tidak peduli si Matius pakai aorist participle dan Markus pakai present participle, tidak peduli.
terjemahannya disamakan sama dia, karena konteksnya semacam demikian adalah sama. Ya, sekarang sudah poin yang ketiga. Jadi itu pandangan pertama. Dan kedua, sekarang pandangan ketiga. Yesus bukan memaksudkan orang yang sedang mencelupkan tangannya, tapi orang yang telah mencelupkan tangannya ke dalam pinggan bersama-sama dia. Atau boleh dikatakan orang yang selama ini mencelupkan tangannya dengan dia bersama-sama. Itu ya. Jadi bukan sedang dia mencelup, Yudas mencelup. Kalau itu pasti semua tahu itu Yudas. Nah, kalau pandangan ini yang benar, maka itu berarti bahwa berbeda dengan pandangan pertama dan kedua di atas. Di sini Yesus tidak memberitahu pada murid-muridnya siapa yang akan mengkhianati dia. Kalau mengatakan sedang, dia memberitahu. Tapi kalau pokoknya yang dari tadi sampai sekarang menyelup bareng be aku, siapa? Ya kabeh. Semua termasuk. Jadi saudara, dia tidak memberitahu. Dia cuma ngomong ada yang mengkhianat. Siapa? Pokoknya salah satu yang makan sama aku. Dia tidak memberitahu. Dia cuma menekankan dosanya. Bagaimana kau bisa tekankan? Orang itu makan bareng be aku, kok bisa mengkhianat? Tapi yang mana orangnya? Dia tidak memberitahu. Jadi kata-kata itu artinya adalah salah seorang dari kamu yang sedang makan bareng dengan aku dan tadi makan bersama dengan aku akan mengkhianati aku. Dia tidak memberikan petunjuk siapa orang itu. Saya berikan dukungan dari beberapa penafsir ya. Calvin tentang Matius 26 ayat 23 berkata demikian. Kristus dengan jawabannya tidak membuang keraguan-raguan mereka. Ya, tetap bingung mereka, ragu-ragu sopo ini gak tahu mereka. Ataupun menunjukkan pribadi Yudas, tidak. Tetapi hanya meneguhkan apa yang ia katakan sebelumnya, bahwa seorang dari sahabat-sahabatnya yang duduk di meja adalah si pengkhianat. Dalam William Hendrickson adalah jelas bahwa Yesus tidak segera meredakan rasa takut dari orang-orang ini atau menyembuhkan ketidakpercayaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka tadi kan tidak percaya, bukan aku ya Tuhan. Itu tidak disembuhkan. Babano dianggap sama dia. Juga ia tidak segera memuaskan rasa ingin tahu mereka yang timbul dengan mendadak. Bukankah semua 12 murid mencelupkan potongan makanan ke dalam pinggan yang berisi kuah makanan yang terdiri dari buah-buahan yang dihancurkan atau dilembutkan, mungkin kurma, arah, dan kismis, air, dan cuka. Yudas pasti bukanlah satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Karena itu, apa yang Tuhan sedang lakukan adalah ini. Ia sedang menekankan karakter yang rendah dari tindakan si pengkhianat. Ia berkata, pikirkan itu. Pengkhianatku adalah orang yang berbagi makanannya dengan aku. Ya, tidak beri petunjuk. Saya dijelaskan gini, ngerti ya. Jadi Matius ini tidak ada petunjuk, saudara. Dibaca seolah-olah Tuhan Yesus menunjukkan. Tidak, dia tidak menunjukkan. Dia menunjukkan mati Yudasnya, saudara. Dia tidak menunjukkan. Lagi kata William Hendrickson tentang Matius 26 ayat 23. Dengan memberi jawaban yang dicatat di sini dalam Matius 26 ayat 23, Yesus tidak memperkenalkan atau menunjukkan identitas dari si pengkhianat. Sekarang William Hendrickson dalam tafsirnya tentang Yohanes 13 ayat 22, ia memberikan jawaban yang sangat umum. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dalam kurung Matius 26 ayat 23. Tetapi Yudas pasti bukan satu-satunya orang yang mencelupkan tangannya dengan Yesus ke dalam pinggan. Jadi jawaban ini tidak menunjukkan si pengkhianat. Itulah Benson dalam komentarnya tentang Matius 26 ayat 23. Ia yang telah mencelupkan Bapsas. Mereka semua telah mencelupkan tangan mereka, karena mereka tidak mempunyai pisau, garpu, atau sendok. Eris partisiple dengan kata sandang tertentu hanya berarti bahwa si pengkhianat adalah orang yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Entotrublio, itu dalam bahasa Yunania. Atau paling besar dengan kuah makanan dari kacang-kacangan dan kismis dan buah ara, ke dalam mana roti dicelupkan sebelum makan. Adalah jelas bahwa Yudas tidak dikenali oleh sisanya sebagai ditunjukkan atau dinyatakan oleh apa yang telah Yesus katakan. Kata-kata ini berarti bahwa salah satu dari mereka yang telah makan roti dengan dia telah melanggar hak keramahan dengan mengkhianatinya. Sedikit nyeleweng saya, saudara ya, nyeleweng jauh sebetulnya.
Perhatikan ya, kata Yunaninya huempapsas. Sebetulnya dari kata bapto yang seringkali dipakai untuk ya baptiso, bapto itu sama membaptis ya. Lalu ada orang yang bilang, ini mereka kalau makan memang kan seperti kata-katanya Eddie Robinson ya, tidak pakai pisau garpu sendal itu tidak ada saudara. Mereka tidak pakai, sumpit juga tidak. Rotinya tuh roti keras ya, bukan roti kita yang lalu bisa lembek. Roti lembek dimasukkan lah, gewer-gewer. Ini keras bisa dibuat nyendok. Sekarang itu kuah, ada buah ara, kismis, apa segala macam. Dia dengan roti itu dia sendok. Kalau saudara masukkan rotinya, dicelupkan total apa enggak? Ya dicelupkan total lah. Sak tangannya lah, jorok kabeh kok kobokan kuliah. Itu bukan makanan saudara. Nah dari itu orang bilang, lihat ini kata yang diterjemahkan, ini kata bapto, baptiso. Tapi tidak dicelupkan total kan, tidak direndam total kan. Jadi bahwa mereka bilang bapto, baptiso itu katanya harus rendam total. Itu omong kosong, tidak ada orang pakai roti di ceblung no kabeh ya jadi kobokan makanannya, gendeng dah. Itu tidak masuk akal. Ya jadi itu sedikit penyimpangan. Tapi sekarang saya kembali kepada poin yang dipersoalkan, jelas bahwa Yesus tidak memberitahu siapa, karena semuanya sudah mencelupkan bareng. Jadi tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh dia. Jadi ketika pandangan di atas ini, saya tetap memilih pandangan ketiga, karena setelah Yesus mengatakan itu, murid-murid tetap belum tahu siapa si pengkhianat itu. Sekarang poin D. Sekarang kalau dalam Matius 26 ayat 23 Yesus tidak memberitahu siapa yang akan mengkhianati dia, bagaimana dengan teks lanjutannya? Ayat 25 ya, Matius 26:25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara, kata-kata engkau telah mengatakannya tadi sudah saya katakannya. Itu satu ungkapan. Artinya, ya. Bukan aku ya Rabi, ya. Berarti Yesus jawab, kamu. Ya. Bandingkan dengan ayat ini ya, tentang ungkapan itu ya, bahwa engkau telah mengatakan itu artinya ya, itu ada muncul beberapa kali. Matius 26 ayat 63-64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tapi aku berkata padamu, dan terusnya. Ini berarti ya. Jangan diartikan engkau sih ngomong, aku gak pernah ngomong ya. Loh, kalau begitu dia menyangka dia Mesias, dia menyangka dia anak Allah, lah dapat dihukum mati. Justru kan dia berkata ya, kita tidak butuh saksi hukum mati. Ini ngaku anak Allah, ngaku Mesias, ini penghujatan. Matius 27:11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, engkau kan raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Nah inilah kisah dia, kamu harus ngomong aku raja, aku gak mau ngomong, gak harus tanggung jawabmu sendiri. Bukan itu sama sekali, ngawur saja sudah. Saudara mungkin protes, loh, kata-kata engkau telah mengatakannya kok bisa artinya ya? Namanya ungkapan itu selalu aneh. Nek saudara cerita sama saya itu tak ada gombal, itu tidak aneh. Karena coba tanya orang luar negeri yang sedang belajar bahasa Indonesia, ini ngomong cerita aku bagi tata itu nyata gombal, ini ngomong apa? Gombal itu artinya bohong, artinya nonsens. Lah apa hubungannya gombal dengan nonsens? Loh ya itu namanya ungkapan dul. Ungkapan selalu gak karu-karuan, biasa. Sering saudara ya, ungkapan itu banyak bahasa, kata per kata gak masuk akal, tapi itulah artinya ya. Engkau telah mengatakan artinya ya. Jadi Yudas tadi tanya, bukan aku ya Rabi? Yesus jawab ya. Ini kan petunjuk. Kan semua tahu. Apa semua tahu? Enggak. Kok bisa enggak? Yesus memang menjawab ya. Mengapa murid-murid yang lain tetap tidak mengerti? Kalau Yudas adalah pengkhianat yang Yesus maksudkan. Kan saudara, seperti saya katakan posisinya Yohanes, ini kan miring semua duduknya ya. Saya pernah demonstrasikan ya.
Nggak ada, maka duduk tegak kayak gambarnya Leonardo da Vinci itu. Dia tuh pelukis, gak ngerti teologi ya. Gak ada tuh. Itu semua miring seperti begini ya. Bangkunya rendah. Ini miring ke sini, Yohanes. Ini di sini Yesus di dadanya Yudas. Jadi Yudasnya itu ngomong, bukan aku ya Rabi. Ke kupingnya Yesus dekat sekali. Yesus cuma tinggal gini. Engkau telah mengatakannya basic. Ini juga basic, ini juga basic. Yang tahu cuma Yesus dengan Yudas. Yang lain tak dengar apapun omongannya. Makanya mereka tetap tidak ngerti. Yesus kan jawab, ya. Tapi tidak ada yang dengar, hanya Yudas yang dengar. Dan dia tahu, kalau Yesus tahu bahwa dia adalah si pengkhianat. Tapi dia tahu yang tahu, yang lain tidak tahu. Nah, sekarang saudara kita sudah bereskan Matius 26. Ya, kelihatannya Yesus jelaskan. Kok semua tetap tidak tahu dari mana? Kita sudah mendapatkan penjelasannya. Sekarang kita bahas teks yang kedua. Ya, sekarang poin E. Bagaimana dengan Yohanes 13 ayat 25-26? Kita baca sekali lagi ya. Murid yang duduk dekat Yesus, ini Yohanes ya, berpaling, tinggal mau maling ini saat dekat sekali. Petrusnya jauh, makanya dia minta tolong si Yohanes suruh tanya ya. Dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, dia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Yudas di kiri Yesus, Rasul yang ada di kanan Yesus. Pembicaraan ini juga merupakan bisikan, sama seperti yang tadi dengan Yudas. Dan ini hanya didengar oleh Rasul Yohanes dengan Yesus toh. Sekarang saudara, apakah dari teks ini kita harus menyimpulkan bahwa Rasul Yohanes tahu atau tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus? Kalau yang lain tidak dengar, karena ada bisik. Tapi Rasul Yohanes dengar. Dia tahu atau dia tidak tahu. Dalam hal ini pandangan terpecah-pecah saudara. Calvin menganggap Rasul Yohanes sudah tahu pada saat itu. Terang-terangan dia tanya, Tuhan siapakah itu? Dialah itu yang kepadanya aku berikan roti sesudah aku celupkannya. Telah bilang demikian, dia ambil roti, celupkan, diberikan kepada Yudas. Jadi tahu terang-terangan tuh, loh, ini orangnya. Harus tahu saudara, ya. Nah, Calvin mengatakan, Yohanes sudah tahu. Ini kata-kata Calvin. Kepada siapa aku akan memberikan roti yang sudah dicelupkan? Bisa ditanyakan, apa tujuannya memberikan roti yang sudah dicelupkan? Untuk menyatakan sang pengkhianat. Pada waktu Kristus bisa secara terbuka atau terus terang menunjukkan dia dengan namanya. Jika iya, ianya double. Jika ia ingin membuat dia diketahui, saya menjawab tanda itu sifatnya sedemikian rupa sehingga itu hanya menyatakan Yudas kepada satu orang saja. Nah ngomong bisa dia tok yang dengar, tapi nek nodeng ini loh, ya ketok kabeh saudara. Dia tidak mau saudara. Dia hanya ngomong, yang tak kasih roti setelah aku celupkan. Yohanes tok yang dengar, dia dekat sekali, terus dikasihkan. Lah ini menurut Calvin dia tahu, ya. Dan tidak segera membawa dia untuk diketahui oleh semua orang, tetapi merupakan sesuatu yang berguna bahwa Yohanes menjadi saksi dari fakta itu supaya ia belakangan bisa menyatakannya pada orang-orang lain pada waktu yang tepat. Tapi saudara, kalau memang Yohanes tahu, mengapa masih bisa ada ayat ini? Perhatikan tadi yang kita bahaskan Yohanes 13, 25, 26 ya. Sekarang kita lihat ayat 28, 29. Yohanes 13, 28, 29. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan untuk mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Yohanes ngerti apa enggak? Kalau ngerti, katanya Calvin ngerti. Nah, ayat ini mengatakan tidak seorang pun. Nah, tapi ayat ini perlu ditafsirkan khususnya ayat 28-nya ya. Dua penafsiran tentang kata-kata ini saudara. Penafsiran pertama mengatakan Yohanes sendiri juga belum atau tidak mengerti. Adanya kata-kata tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk makan itu mengerti, menyebabkan ada yang menganggap Yohanes pun juga belum mengerti. Ini komentar dari Bible Knowledge Commentary tentang Yohanes 13 ayat 25 dan 27. Dengan bersandar, dia bersandar ya, Yohanes bisa menyentuh Yesus, maka ia bertanya, Tuhan siapakah itu?
memberikan roti kepada Yudas merupakan suatu tanda pemberitahuan yang tidak dimengerti bagi Yohanes. Makanya ada ayat lanjutannya, tetap tidak ada yang ngerti. Bible Knowledge Commentary lagi-lagi mengatakan demikian, karena tak seorang pun mengerti arti dari kata-kata Yesus. Bahkan murid yang paling dikasih pasti telah gagal menangkap arti atau maksud dari roti itu sampai belakangan. Belakangan semua sudah selesai, Yesus sudah mati, bangkit dan sebagainya. Oh, sudah pengkhianatan terjadi, baru si Yohanes ngerti. Tapi saat itu dia tidak ngerti. Ya, ini pandangan dari Bible Knowledge Commentary, dia tidak ngerti. Karena Pulpit Commentary mengatakan demikian, ayat 28-29, tak seorang pun, bahasa Yunani udes, bahkan Yohanes pun tidak, dari mereka yang duduk atau bersandar di meja tahu berkenaan dengan persoalan apa atau untuk apa ia mengatakan ini kepadanya. Kata tuto sangat menekankan, dan dengan anggapan tentang keotentikan dari cerita ini, Yohanes secara eksplisit menyangkal pengetahuan itu. Dia tidak ngerti, ya, merupakan sesuatu yang sewenang-wenang bagi saya tidak tahu Kim itu siapa, seorang penafsir atau apa, untuk mengatakan bahwa Yohanes pasti telah mengetahuinya. Jadi saudara, ini adalah berhasil-berhasil yang anggap Yohanes tetap gak ngerti. Tapi ada pandangan lain saudara. Sekarang pandangan kedua, Yohanes mengecualikan dirinya sendiri dalam Yohanes 13 ayat 28 tadi. Kan Yohanes 13 ayat 28 berkata, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan untuk mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Dia mengecualikan dirinya. Diri yang ngerti, yang lain yang duduk makan semua yang tidak ngerti. Makanya kata orang untuk mereka, dia menggunakan mereka. Kalau dia termasuk, mestinya ngomong kami ya. Tidak seorang pun dari antara kami yang duduk makan itu mengerti. Lah itu tercakup si Yohanes. Tapi ini mereka, dia tidak ikut, dia ngerti. Ya. Nah, banyak penafsir yang beranggapan di sini Yohanes hanya bicara tentang orang-orang lain yang hadir saat itu. Dia gunakan kata mereka, bukan kata kami, dan dia mengecualikan dirinya sendiri. Jadi dia tahu atau mengerti siapa pengkhianat yang Yesus maksudkan. Tapi saudara, jangan kesusu cepat-cepat puas dengan pandangan ini. Apa memang mereka ini tidak mencakup Yohanes? Yohanes tidak pernah nyebut mereka, saudara. Saya cari konkordansi dan saya cari dalam seluruh Injil Yohanes, kata kami, ya, tidak ada saudara. Yohanes gunakan kami untuk sebut dirinya dan rasul yang lain. Selalu kata ganti orang ketiga bentuk jamak. Mereka selalu yang digunakan. Ya, jadi penggunaan kata mereka sangat mungkin mencakup Yohanes sendiri. Dalam menulis Alkitab, sang penulis memang biasa menggunakan kata ganti orang ketiga, baik untuk dia sendiri. Dia menggunakan aku, ya, dia, dan sebagainya, murid yang dikasih Yesus. Dari awal Yohanes 13, kita bisa melihat bahwa kata mereka digunakan berulang-ulang untuk mencakup ke-12 murid, termasuk Yohanesnya. Saya berikan contoh Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saya percaya Yudas tidak termasuk ya, tetapi Yohanes pasti termasuk. Dia menggunakan kata mereka dan dia termasuk di sana, ya. Tapi tetap bagi saya memungkinkan dalam Yohanes 13:28 tadi, tidak seorang pun dari mereka yang duduk makan mengerti. Dia mengecualikan dia sendiri. Itu memang tetap memungkinkan. Calvin dalam komentarnya tentang Yohanes 13:28 berkata demikian, tak seorang pun dari mereka yang ada di meja atau Yohanes tidak menceritakan kepada orang-orang lain apa yang telah Kristus beritahukan kepadanya, atau mereka begitu terpukul olehnya sehingga mereka kehilangan akal mereka. Dan memang adalah mungkin bahwa Yohanes sendiri hampir-hampir kehilangan akalnya. Berita itu begitu mengagetkan, saudara, sampai orang seketam dengan Tuhan. Nah, nangkapnya baru belakangan. Itu sangat bisa. Berita itu begitu mengejutkan sampai orangnya kaget dan
nggak bisa jalan dengan baik otaknya, nangkep enggak, itu yang dimaksudkan. Ya, itu sesuatu yang memungkinkan. Jadi bukan nggak mungkin Yohanesnya sendiri tidak ngerti, itu mungkin. Kagetnya yang luar biasa membuat otaknya tidak jalan dengan baik. Ya, Matthew Henry tentang tentang Yohanes 13 ayat 26. Kristus memberikan suatu jawaban yang cepat pada pertanyaan ini, tetapi berbisik di telinga Yohanes karena terlihat ayat 29 bahwa sisanya tetap tidak tahu tentang persoalan ini. Berarti ngerti, Yohanesnya ngerti, yang sisanya tidak ngerti. Matthew Henry lagi tentang Yohanes 13, 28, 29. Mereka yang ada di meja tidak mengerti apa yang ia maksudkan karena mereka tidak mendengar apa yang ia bisikkan kepada Yohanes. Ayat 28, 29. Tak seorang pun di meja, baik murid-murid maupun tamu-tamu yang lain manapun, kecuali Yohanes, mengerti apa maksudnya ia mengatakan ini kepadanya. Jadi Matthew yang dipercaya, Yohanes dikecualikan. Albert Barnes tentang Yohanes 13, 28, 29. Tak seorang pun di meja tahu atau mengerti. Ini menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan kepada Yohanes saja siapa yang akan mengkhianatinya. Leon Morris mengutip kata-kata seorang bernama Barrett, tapi ini pandangan Barrett, bukan pandangan Leon Morris, ya. Mengatakan bahwa ia tidak menangkap maksud dari tanda itu, membuatnya menjadi orang yang cacat mental atau sangat tolol. Dalam bahasa Inggris pakai kata imbecile. Imbecile itu masih lebih pintar sedikit dari idiot, ya. Tapi itu sudah orang yang IQ-nya sudah tidak normal, ya. Jadi lebih bawah daripada moron. Moron bawahnya lagi imbecile. Jadi ini sangat tolol. Tanya siapa itu? Dialah orang kepada siapa mencelupkan roti tak kasihkan. Celup kasih Yudas, tak ngerti. Imbecile, tolol, lebih goblok dari moron. Ini kata-kata dari Barrett. Tapi Leon Morris sendiri tidak setuju dengan kata-kata Barrett. Nah sekarang saudara, kalau Yohanes tahu kenapa dia membiarkan Yudas Iskariot, mestinya ini murid yang mengasihi gurunya mau dikhianati. Iki pengkhianati. Wah, suawati buacoi rajam segala macam sudah mati si Yudas. Tapi saudara, kita mesti pikirkan ya, tidak segampang itu untuk menyimpulkan. Ingat, berita ini mengagetkan luar biasa. Mikirnya belum tentu nyanda. Kalaupun dia nyanda dan dia ngerti, ketenggengannya itu, ya orang sini bilang ketenggengan, bahasa Indonesianya apa ya? Tak tahu, terpesona. Gimana, gak ngerti saya kayak saking kagetnya dan ketenggengan, dia tidak bisa ngomong, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ceritanya langsung nyambung. Yesus nanti bicara pada Yudas, kamu mau lakukan apa? Bentar lagi, tak nututi apa-apa, dia tidak nututi, bertindak, berkata, tidak ada. Ini sudah berangkat amblas. Dia ngerti tapi telat untuk bertindak. Itulah, ya Tuhan bikin telat. Kalau Tuhan tidak bikin telat, mati Yudasnya, bukan Yesusnya. Gak ada penebusan dosa, saudara. Nah saudara, jadi ini beberapa komentar The Bible Exposition Commentary. Tidak diragukan bahwa Yohanes tertegun, ya kita kata tertegun ya, oleh penyataan ini. Tetapi sebelum ia bisa berkata atau melakukan apapun, Yesus telah menyuruh Yudas pergi. Ya, mari kita baca ayatnya ya. Yohanes 13 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah, karena ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan Yudasnya sendiri juga punya pikiran yang sama. Wah, aku sudah ketemu. Setidaknya Yesusnya tahu cepat mesti dilakukan, kalau tidak gagal. Jadi ayat 28, tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksudnya mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa yang perlu untuk pelayan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ini kan cuma keterangan ya, ayat 29 ya. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Berarti timingnya tuh mepet sekali ya. Yesus berikan kata-kata yang tak
roti tak ambil, tak celuk, tak kasihkan siapa? Itu orangnya. Celuk. Kamu mau lakukan apa? Lakukan. Yudas dia terima, langsung pergi. Ini tertegun, ketenggengan, kayak disambar beledek. Dia tidak sempat reaksi apapun dalam bentuk kata-kata atau tindakan apapun, tidak ada. Dan Yudasnya sudah ambles. Dan kalimat terakhir dari ayat yang ke-30, pada waktu itu hari sudah malam. Jadi saudara, kalau Matius 26 itu jelas, tidak ada yang ngerti. Kalau Yohanes pasal 13 ini ada pro kontra. Ada yang mengatakan Yohanes pun tidak ngerti. Itu mungkin. Nah, saking mengagetkannya berita itu, dia kayaknya nggak bisa mikir dan ngertinya baru belakangan. Tapi pada saat itu dia nggak ngerti. Tapi ada orang yang berkata pada saat itu dia ngerti. Cuma ya begitu ketenangannya, begitu tertegunnya, nggak sempat reaksi apapun, Yudasnya sudah pergi. Sehingga pengkhianatan Yudas tidak bisa dihalangi. Dan memang Tuhan tidak mau itu terhalang, karena Yesus memang harus dikhianati. Itu sudah ada nubuatannya, itu sudah ketetapannya, semua harus terlaksana. Yesus dikhianati, mati, menebus dosa, dan kita punya juru selamat atau penebus. Kalau ini terhalang, Yudasnya dibunuh dan sebagainya, bubar semua rencana Allah. Saudara, Tuhan mengatur semuanya. Dia tidak memberitahu, atau dalam poin yang terakhir dia memberitahu Yohanes saja, tapi membuat dia ketenggengan, tertegun, begitu lupa sampai tidak bereaksi apapun, atau bahkan dia tidak ngerti belas, kan tidak tahu. Ya, jadi ngerti atau tidak ngerti, kalau dia ngerti, dia tidak sempat bertindak atau berkata apapun, Yudasnya sudah amblas. Jadi ini penjelasan dari teks-teks yang seolah-olah menunjukkan Yesus ini kasih petunjuk, tapi kok murid-murid tetap tidak tahu semua siapa pengkhianatnya, kok aneh. Ya, saudara, ini saya katakan teoritis ya, tapi ini penting. Kalau orang kafir-kafir itu serang, Alkitabmu itu bilang tidak ada yang tahu, ya apa caranya? Yesusnya jelas memberitahu, di sini memberitahu, sini memberitahu. Yang satu memberitahu murid, satu memberitahu Yudas, satu memberitahu Yohanes. Bisa tidak tahu semua? Nah, saudara tahu bagaimana menjelaskan? Nah, kelaknya dikasih no. Nah, jelas no, mulut saudara mungkin setengah mati saudara. Untuk Yunani ini segala macam. Ya, tapi saudara, ini penjelasannya memang ada. Dan memang sesuatu yang logis sebetulnya penjelasannya. Kita bukan memaksakan, bengkokkan ayat. Penjelasannya memang logis. Seakan-akan dia memberitahukan. Hanya dalam kasus yang terakhir dia mungkin memberitahu pada Yohanes, dan mungkin Yohanes mengerti, itu pun pro kontra. Tapi dia tidak sempat bertindak apapun. Rencana Allah penebusan Kristus melalui pengkhianatan Yudas harus terlaksana. Maka tidak bisa murid-muridnya bertindak apapun mencegah hal itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.